Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Keberadaan cicak menjadi salah satu hewan yang akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Kehadirannya yang seringkali terlihat menempel di dinding-dinding rumah, membuat kita terbiasa dengan kehadiran binatang kecil ini. Meskipun kadang tidak terlalu mengganggu, tetap penting bagi kita untuk tetap waspada. Informasi yang beredar mengungkapkan bahwa cicak termasuk dalam kategori binatang berbahaya dan berpotensi membahayakan kita. Namun, di balik sisi yang mungkin menakutkan itu, kita juga dapat melihat keberadaan cicak sebagai salah satu petunjuk dari Allah. Dalam agama Islam, hewan-hewan seringkali dianggap sebagai tanda-tanda atau isyarat dari Tuhan. Banyaknya cicak di rumah ternyata memiliki dua makna yang saling bertolak belakang, yaitu sebagai pertanda buruk, sekaligus pertanda baik, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Keberadaan cicak di dalam rumah seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang memiliki sentuhan mistis oleh beberapa orang di Indonesia. Bagi mereka yang mempercayai hal semacam itu, kehadiran cicak yang jatuh di dekat penghuni rumah juga dianggap sebagai pertanda akan datangnya bencana atau nasib buruk. Selain itu, tak sedikit juga yang meyakini bahwa suara cicak yang terdengar di dalam rumah merupakan pertanda kedatangan kuntilanak. Walaupun begitu, terlepas dari kepercayaan yang diyakini sebagian orang, sebenarnya terdapat alasan mengapa reptil kecil ini sering terlihat berkeliaran di dalam rumah jika dilihat dari sudut pandang keagamaan. Memahami ilmu hikmah Allah dalam menciptakan makhluk adalah hal yang penting. Karena selain cicak, setiap makhluk yang Allah ciptakan pasti memiliki hikmah yang beragam. Pertama, keberadaan makhluk tersebut merupakan ujian dan kebaikan bagi manusia. Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut agar kita dapat mengambil manfaat dan kebaikan dari mereka. Sebagai contoh, lebah yang diciptakan Allah memberikan madu yang bermanfaat bagi manusia, sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Quran. Demikian pula, nyamuk yang diciptakan Allah memiliki manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan sejenisnya. Maka, penciptaan makhluk-makhluk ini menjadi ujian bagi kita untuk memperoleh manfaatnya, karena di balik penciptaan tersebut, terdapat hikmah yang tersembunyi. Kedua, makhluk-makhluk tersebut diciptakan sebagai tanda atau ujian yang menghadirkan bahaya yang harus dihindari. Misalnya, Allah menciptakan nyamuk sebagai tanda adanya lingkungan yang kotor, atau sebagai peringatan akan adanya penyakit yang harus dihindari. Ketika Allah menciptakan nyamuk atau lalat, Allah menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang harus dijauhi untuk kebaikan kita. Ini adalah salah satu cara Allah memberi petunjuk kepada kita bahwa ada hal-hal yang tidak baik dalam lingkungan sekitar kita. Sebagaimana keberadaan cicak, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan cicak masuk rumah. Cicak, yang juga dikenal sebagai common house gecko, umumnya menyukai serangga sebagai makanan utamanya. Reptil kecil ini sering memangsa laba-laba, siput, ulat, dan berbagai jenis serangga yang merayap dan merangkak. Selain serangga merayap, cicak juga menyukai serangga terbang, seperti lalat, nyamuk, laron, dan jangkrik. Jika rumah menjadi tempat bersemayam bagi serangga-serangga tersebut, kemungkinan besar cicak akan ditemukan di dalamnya. Cicak biasanya menunggu di sekitar lampu atau sumber cahaya lainnya untuk menangkap serangga yang terbang. Sebenarnya, kehadiran cicak di rumah dapat membantu mengurangi populasi serangga yang mengganggu. Namun, terkadang keberadaan mereka membuat rumah terlihat kotor, karena kebiasaan cicak meninggalkan kotoran yang dapat menyebabkan rasa jijik, dan berisiko menyebarkan penyakit seperti salmonella. Tidak hanya memakan serangga, cicak juga tertarik pada buah-buahan dan sayuran. Jika mendapati kebun kita rusak, bisa jadi pertanda keberadaan cicak di sana. Selain itu, adanya genangan air, seperti dari pipa bocor atau bekas air tumpah, juga mengundang keberadaan cicak di rumah. Oleh karena itu, menghilangkan hewan-hewan yang mengganggu seperti nyamuk, lalat, atau bahkan cicak, bukanlah tindakan kejam, tetapi merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nabi Muhammad selalu memerintahkan untuk membunuh cicak, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, disebutkan bahwa membunuh cicak mendapat pahala. Hal ini sebanding dengan membunuh nyamuk, untuk menunjukkan adanya kotoran dan hikmah yang harus dihindari. Dari Ummu Syarik, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh Al-Wazak. Dan beliau bersabda, dahulu, Al-Wazak meniupkan api kepada Ibrahim. Kemudian dari Aisyah telah mengabarkan bahwasanya Nabi bersabda, bunuhlah Al-Wazak,
karena sesungguhnya ia meniupkan api kepada Ibrahim. Sesungguhnya, Aisyah membunuh kuasa-kuasa tersebut. Dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya, sesungguhnya Nabi menyuruh untuk membunuh Al-Wasaq dan menamainya Fuaisik atau merusak. Dalam kitab An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits disampaikan bahwa istilah Fuaisikoh merupakan bentukan kata dari fasik. Secara etimologis, kata fasik berarti keluar dari jalur yang lurus. Oleh karena itu, orang yang melanggar perintah Allah disebut sebagai orang fasik. Dalam hadis, tikus disebut sebagai fasik karena kebiasaannya merusak saat keluar dari sarangnya. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa Al-Wasaq dan Sa'am Abrash termasuk dalam kategori fawaisik atau hewan kecil yang merusak. Imam An-Nawawi kemudian menjelaskan bahwa anjuran untuk membunuh Al-Wasaq dalam hadis tersebut didasarkan pada kemampuan hewan ini dalam menyebarkan penyakit, seperti pada masa Nabi, di mana Al-Wasaq dianggap sebagai penyebab penyakit kusta. Hal ini juga disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qori bahwa terdapat zat pada Al-Wasaq yang dapat menyebabkan penyakit kusta. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menganjurkan agar Al-Wasaq dibunuh. Bahkan, semakin cepat Al-Wasaq dibunuh semakin baik, karena akan mendapatkan lebih banyak pahala. Seorang yang membunuh Al-Wasaq sekali pukul, akan mendapatkan pahala sebanyak yang telah ditentukan. Jika Al-Wasaq dibunuh 2 kali pukul, maka pahala akan berkurang dari pukulan pertama. Dan jika dibunuh 3 kali pukul, pahalanya akan berkurang lagi dari itu. Hal ini dijelaskan dalam hadis lain, di mana dalam sekali pukulan terdapat pahala sebanyak 70 kebaikan. Jadi, ketika kita membunuh cicak, selain mendapatkan pahala, kita juga menghilangkan keburukan yang mungkin timbul, termasuk mengusir keberadaan jin yang senang berada di tempat-tempat yang kotor. Dalam praktik ruqyah, setiap imam ruqi menyadari bahwa cicak merupakan salah satu makhluk yang terkait dengan sihir, dan harus dihadapi dengan tindakan tertentu. Ketika melaksanakan sesi ruqyah di rumah, terkadang terjadi kejadian aneh di mana saat dibacakan surat Al-Baqarah, di mana cicak tiba-tiba jatuh dan mati, atau ditemukan cicak mati dengan tubuh yang hangus. Meskipun cerita-cerita ini sulit dipercaya karena di luar nalar, yang jelas, kita perlu tetap waspada. Hal ini disebabkan, cicak seringkali digunakan sebagai sarana pengantar sihir oleh sebagian praktisi sihir. Beberapa jin juga dikatakan dapat menjelma menjadi cicak untuk menyebarkan racun sihir di rumah. Rasulullah juga telah memberitahu kita bahwa jin terdiri dari 3 kelompok. Pertama, ada jin yang selalu berada di udara dan terbang tanpa bentuk fisik. Kedua, jin yang mengambil wujud hewan melata seperti ular, anjing, termasuk cicak. Ketiga, jin yang memiliki tempat tinggal tetap dan suka bepergian. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kita perlu berhati-hati dengan kehadiran cicak di rumah, karena bisa saja rumah kita adalah sarang jin, atau ada jin yang mampir membawa sihir. Selain pandangan bahwa cicak adalah pertanda banyaknya jin di rumah, namun ada pula yang berpendapat justru banyaknya cicak di rumah, pertanda penghuni rumah adalah orang yang soleh, atau bahkan wali Allah. Keberadaan banyak cicak di suatu rumah bisa jadi adalah ciri atau tanda bahwa penghuni rumah tersebut adalah wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah. Ada beberapa hadits sahih yang menjelaskan tentang Siti Aisyah yang memberikan contoh terkait cicak. Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya dari Saibah Maulah Al-Fatih bin Al-Mughirah bahwa dirinya menemui Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak." Siti Aisyah memiliki sebuah tombak khusus yang digunakan untuk membunuh cicak di rumahnya, yang menandakan bahwa di rumah Siti Aisyah terdapat banyak cicak, karena di dalam rumah tersebut ada kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa cicak memusuhi orang soleh seperti Nabi Ibrahim dengan meniupkan api ke arah beliau. Ketika semua binatang ingin memadamkan api, cicak-cicak ini malah ingin membuat apinya menjadi semakin besar. Dari kejadian tersebut dapat dipahami bahwa bukanlah para nabi, wali Allah, atau orang-orang syolih yang menjadi musuh cicak, melainkan cicak yang menjadi musuh mereka. Oleh karena itu, cicak dianggap sebagai pengganggu dan perusak. Cicak juga mengganggu orang-orang syolih dalam beribadah. Seperti misalnya ketika orang syolih berzikir dalam keheningan, cicak bersuara seperti menertawakan, sehingga konsentrasinya menjadi buyar. Selain digunakan sebagai sarana sihir dan mengganggu orang-orang syolih,
ternyata cicak juga mengandung bakteri berbahaya, yaitu bakteri Escherichia coli atau E. coli. E. coli telah dikenal sebagai mikroorganisme penyebab gangguan perut dan berpotensi membahayakan kesehatan tubuh. Selain itu, kotoran cicak diketahui dapat menembus plastik. Sebuah penelitian pernah menunjukkan bahwa kotoran cicak dapat merusak layar handphone. Pendapat jumhur ulama yang rajih bahwa kotoran cicak dan juga bangkainya adalah termasuk najis, sehingga wajib dihindari dan dibersihkan jika mengenai badan, pakaian, atau tempat-tempat yang dipakai untuk beribadah. Jangan lupa menutup makanan dan minuman kita di malam hari, karena kita tidak pernah tahu ada penyakit apa yang masuk ke dalamnya, termasuk salah satunya jika cicak menjilatinya. Rasulullah bersabda, "Matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bejana serta wadah-wadah makan dan minum kalian." Namun perlu diingat bahwa setiap makhluk yang diciptakan Allah memiliki hikmah dan peranannya masing-masing dalam ekosistem atau keseimbangan alam. Sehingga, jika kita memusnahkan semua cicak-cicak dengan membabi buta, justru bisa menimbulkan masalah lain yang lebih serius. Ditambah lagi ada pendapat yang mengatakan bahwa cicak yang dimaksud dalam hadits bukanlah seperti cicak yang ada di rumah, melainkan cicak padang pasir. Dalam catatan-catatan hadits yang berkaitan dengan anjuran membunuh cicak, ternyata semuanya menggunakan kata al-wasaq. Istilah al-wasaq dalam bahasa Arab tidak merujuk pada cicak biasa yang sering kita temui di dinding-dinding rumah kita, yang dalam bahasa Arab disebut sihliyah. Selain itu, istilah al-wasaq juga tidak mengacu pada tokek, yang merupakan jenis cicak berukuran besar, yang dalam bahasa Arab disebut sa'amul abrash. Dalam Islam, memang penting bagi kita untuk mengikuti petunjuk syariat dan menjalankan ajaran Nabi Muhammad. Namun, kita juga perlu memahami bahwa agama tidak hanya terbatas pada pahala pribadi, lalu mengabaikan keselamatan makhluk lain. Ada banyak aspek kehidupan yang perlu dipahami dan diterapkan agar Islam menjadi agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, termasuk hewan-hewan yang juga berhak untuk hidup. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah cicak atau makhluk lainnya, kita perlu memahami konteks dan menjaga keseimbangan ekosistem. Membunuh cicak atau makhluk lainnya boleh dilakukan dalam kasus-kasus tertentu, seperti untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, namun tetap harus dilakukan dengan bijak dan proporsional. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.